Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan rekayasa perangkat lunak Recruitment Engineering. Pengertian recruitment, menurut Robertson, sesuatu pada produk yang harus dilakukan atau sebuah kualitas yang harus dimiliki produk tersebut. Sedangkan menurut Anton, sebuah spesifikasi kebutuhan adalah bagaimana tujuan harus sesuai dengan sistem yang diusulkan. Pengertian rekrutmen engineering sendiri adalah sebuah proses di mana kebutuhan untuk produk perangkat lunak dikumpulkan, lalu dianalisis, serta didokumentasikan dan dikelola di seluruh siklus hidup rekayasa perangkat lunak. Rekrutmen engineering berkaitan dengan menafsirkan dan memahami tujuan, serta kebutuhan dan keyakinan dari pihak yang berkepentingan. Rekrutmen engineering adalah sebuah proses yang kompleks dengan aktivitas yang berbelit-belit dan banyak aktor yang terlibat. Di sini ada diagram yang di luar itu yang bertulisan berwarna hitam itu adalah aktor yang terlibat. Sedangkan tulisan yang berwarna hijau di dalam lingkaran itu merupakan aktivitas yang terlibat. Kenapa rekrutmen engineering itu dibutuhkan? Rekrutmen yang lemah, tidak lengkap adalah sumber utama dari kegagalan. Ada 8.000 proyek dari 350 perusahaan, 1/3 dari proyek tersebut itu tidak pernah selesai dan 50% berhasil hanya sebagian. Banyaknya masalah yang dirasakan terkait dengan spesifikasi kebutuhan, kurang lebihnya 50%. Menurut ESI, ada 3.800 organisasi di 17 negara Eropa yang gagal. Di sini penjelasan berikutnya itu kenapa recruitment engineering itu dibutuhkan. Menurut Bell and Thayer, kebutuhan yang tidak mencukupi, tidak konsisten, serta tidak lengkap atau ambigu mempunyai dampak yang kritis terhadap kualitas hasil perangkat lunak tersebut. Ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kelompok saya, di mana kenapa rekrutmen engineering itu dibutuhkan. Yang pertama itu ada kebutuhan yang tidak mencakupi, tidak konsisten dan tidak lengkap atau ambigu mempunyai dampak yang kritis terhadap kualitas hasil perangkat lunak tersebut. Yang kedua itu ada keterlambatan koreksi dari kesalahan, peningkatan biaya sampai 200 kali lebih. Untuk yang ketiga itu, jika customer tidak senang dengan perangkat lunak yang dibangun, maka software developer pembangunan perangkat lunak yang salah. Di mana di sini cara mendapatkan kebutuhan. Nah, di yang pertama itu ada satu itu wawancara. Berupa komunikasi verbal dapat informasi langsung dari satu atau sekelompok orang. Di mana bisa dikatakan wawancara ini kita langsung mendatangi orang yang mempunyai bisnis atau bisa disebut yang memegang eh, eh, kebutuhan tersebut. Tuh. Untuk yang kedua itu ada kuesioner di mana berupa alat komunikasi berupa pertanyaan tertulis yang diberikan kepada customer. Ada tiga itu ada observasi di mana peninjauan langsung tim rekrutmen engineer ke tempat customer untuk masukan atau memperhatikan prosedur manual secara langsung dalam rangka mendapatkan kebutuhan. Yang keempat itu ada pencarian dokumen dalam kurung itu data sekunder. Pencarian terhadap dokumen-dokumen manual yang berhubungan dengan kebutuhan pembangunan perangkat lunak. Di sini ada teknik dan pendekatan cara mendapatkan kebutuhan. Yang pertama ada interview, yang kedua itu ada uh, questionnaires, yang ketiga itu ada task analysis, dan empat ada domain analysis, dan kelima itu ada introspection, dan lain-lain yang mungkin lumayan banyak, ada 20 sampai itu viewpoints-nya. Untuk recruitment engineering itu sendiri, yang pertama itu ada user recruitment, di mana pernyataan dalam bentuk bahasa natural ditambah diagram dari layanan sistem dan batasannya dibuat untuk customer.
Yang kedua itu ada sistem rekrutmen, di mana dokumen terstruktur yang mengatur detail deskripsi dari layanan sistem dibuat sebagai kontrak antara customer dan software developer. Yang ketiga itu ada software specification, di mana deskripsi perangkat lunak yang detail yang menyajikan informasi untuk merancang atau implementasi sistem dibuat untuk software developer. Di sini ada di mana di sini itu menemukan tabel untuk ada beberapa tabel yaitu parameter pembanding, user requirement, dan system requirement. Di dalam parameter pembanding itu ada kedetail informasi, target pengguna, dan bentuk informasi. Nah, eh, penjelasannya kayak gini, kedetailan informasi di tabel kedua user requirement itu tidak terlalu detail. Untuk sistem requirement itu lebih detail. Untuk parameter pembanding yang kedua itu ada target pengguna, di mana user requirement itu pengguna sistem yang tidak memiliki pengetahuan teknik yang detail. Untuk sistem requirement itu ada developer, terkadang customer ingin mengetahuinya. Untuk yang ketiga dalam tabel itu ada bentuk informasi, di mana user requirement itu bahasa natural dan diagram sederhana tentang layanan sistem. Dan pada sistem requirement-nya itu ada model sistem. Di sini ada contoh user dan sistem rekrutmen, di mana user rekrutmen bisa melakukan operasi dasar pengolahan data buku yang ada di perpustakaan. Di sini ada juga sistem rekrutmen di mana ada tiga. Yang pertama itu sistem bisa melayani proses penambahan data buku yang diinput oleh pengguna. Sistem bisa melayani pengeditan data buku yang sudah tersimpan dalam basis data. Yang ketiga itu ada sistem bisa melayani penghapusan data buku yang tidak sedang dipinjam atau dikembalikan. Mungkin hanya itu saja dari saya.